Oke kawan, pada kesempatan kali ini gue bakalan review film Tinggal Meninggal. Gue bakalan langsung bilang di awal bahwasanya ini adalah film bener-bener tipikal gue banget gitu. Gue, kalau misalnya kalian lihat di channel YouTube gue sendiri, kan ada beberapa film gue. Nah, film-film gue tuh pasti absurd semua. Ceritanya itu bukan yang bener-bener cerita biasa gitu, nggak pakai metode apa sih? Gue lupa lagi kan, astaga gue nih gampang banget lupanya. Metode tiga yang biasanya dalam film-film kayak pengenalan, konflik, penyelesaian, udah seperti itu dong, nggak. Di film-film gue nih bener-bener acak, bener-bener abstrak, apa namanya, alur ceritanya gitu, sehingga ya gue memang suka metode penceritaan yang seperti itu. Kalau misalnya istilah gue tuh adalah plot demam gitu. Plot demam itu bukan plot hole, bukan plot twist, tapi plot demam gitu. Kalian pernah kan tidur tapi dalam keadaan sakit demam, terus kalian tiba-tiba pindah dari posisi A ke posisi B, ketemu sama si A tiba-tiba berubah jadi Z gitu kan. Nah itu, gue suka banget sama plot-plot demam gitu. Atau mungkin plotnya itu setidaknya yang di luar nalar lah. Gue tuh pengen menghadirkan karakter-karakter yang ada dalam imajinasi gue. Atau mungkin bahasa lainnya itu adalah surrealis gitu. Makanya film-film yang gue suka, film-film yang kesukaan gue tuh kayak film The Monkey, film Longlegs, terus tuh film Weapons. Nah, dan saat ini di Indonesia saat ini, film yang bener-bener gue suka itu secara pribadi, secara personal adalah film Tinggal Meninggal ini gitu. Oke, yang tadi gue barusan bahas itu adalah mengenai first impression gue tentang film ini, yang memang benar-benar ini adalah film favorit gue karena ini film absurd banget gitu. Film absurdnya tapi dalam kategori bagus ya. Dalam eksekusi masih tergolong yang bagus gitu. Makanya gue suka banget sama film ini. Tapi apakah sebagus itu filmnya? Ya, langsung aja kita bahas pertama-tama dari segi visualnya terlebih dahulu. Nggak mau deh, gue nggak mau dari segi visualnya dulu. Gue pengen langsung bahas dari segi plotnya terlebih dahulu aja ya. Peringatan jelas spoiler alert karena gue bakal bener-bener ngebahas plotnya. Tapi kalau misalnya kalian nanya ke gue apakah ini film worth it buat ditonton, jawabannya jelas worth it banget. Apalagi kalau misalnya lu pengen mencari tontonan yang fresh banget. Nah ini salah satu film Indonesia yang fresh, gue akuin loh ya. Oke, selanjutnya langsung aja gue pengen bahas dari segi plotnya. Dari segi plotnya gue akuin 10/10. Gue nggak bohong gitu loh. Gue tuh adalah tipikal orang yang memang bener-bener nonton film mau itu dibayar, mau itu gratis, mau itu diundang apa, mau itu dipromosiin ini segala macam, gue tetap bakal berbicara apa yang gue rasakan ketika gue nonton film. Gue bukan sinepil, gue bukan kritikus film, gue hanyalah penikmat film gitu. Dan gue sendiri adalah seorang filmmaker gitu, walaupun filmmakernya masih abal-abal gitu kan ya. Nah, untuk film ini, gue akuin plotnya 10/10. Karena nggak cuma sekedar komedi absurd doang, tapi di sini tuh ada detailnya. Yang gue nggak sangka-sangka film ini tuh bisa menghadirkan detail-detail ini gitu. Kalau misalnya film-film yang mirip tentang dari segi plot 10/10 ini adalah film Sekawan Limo. Yang tahun lalu itu gue puji juga, gue akuin itu film bagus dari segi plotnya 10/10 gitu kan. Nah, untuk film ini, bener-bener 10/10 yang gua nggak sangka itu ya detail dalam filmnya, detail cerita ya, detail cerita yang dimana ntar di awal film kalian bakal ngikutin perjalanan karakter utamanya itu, terus di akhirnya kalian bakal ditunjukin bener-bener tentang persahabatan karakter utama dengan teman-temannya, itu yang bener-bener gua salut gitu loh. Tapi di sisi-sisi lainnya juga tetap bakal ada komedinya, dan komedinya juga aduh nyangkut. Komedinya juga adalah komedi yang menurut gue itu sebenarnya lebay, tergolong lebay. Tapi untuk gue yang saat ini hidupnya bener-bener serius banget gitu kan, belakangan ini lagi serius-seriusnya gitu, bahkan sampai gue sakit, ini adalah komedi yang bener-bener menghibur gitu. Gue tuh bukan tipikal orang yang ketawa langsung wah wah wah, wah gitu, enggak. Tapi gue kayak gitu gitu. Gue nggak nyampe lebih wah 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 gitu, enggak gitu. Ya gue kadang ketawanya dalam hati gitu, enggak sampai ketawa yang terbahak-bahak lah. Gue juga jarang sebenarnya ketawa terbahak-bahak itu, jarang gue, kecuali emang bener-bener lucu banget gitu kan. Nah, komedi yang disampaikan dalam film ini pun memang bener-bener fresh gitu, dan juga relate dengan zaman sekarang. Beberapa komedinya ada yang relate banget sama zaman sekarang, makanya gue suka banget sama film ini gitu. Dan untuk detail lebih lengkapnya mengenai plot ini, gue saranin mending kalian tonton sendiri aja, karena memang film ini absurd gitu. Gue akuin ini film absurd gitu. Tapi dari segi alurnya, nggak tahu ya. Gue kan nonton bareng teman gue ngasih nilai rating secara overall film ini 9/10 gitu. Gue belum ngasih rating gue bukan 9/10, khusus plotnya 10/10, tapi rating secara overallnya belum gue kasih. Nah itu kata teman gue, alurnya tuh nggak gampang ketebak gitu. Tapi untuk gue pribadi yang memang suka sama cerita-cerita absurd, ini justru malah bisa ketebak banget sama gue. Makanya ini gue bilang ini adalah film favorit gue untuk saat ini, untuk kategori film Indonesia. Karena memang dari segi penceritaannya ini bener-bener gue banget gitu loh.
gak disangka-sangka bisa break the fourth wall, bisa ngomong sama penonton, walaupun mungkin agak sedikit over ya gua rasa ya gitu, tapi tetap aja se-over-overnya film ini break the fourth wall-nya, tapi tetap aja ada hubungannya sama plot utamanya gitu, tetap ada garis merahnya kenapa alasan beliau tuh ngomong secara terus-terusan ke arah kamera gitu ya. Oke, langsung aja kedua gue pengen ngebahas dari segi audionya. Mohon maaf banget gitu, walaupun dari segi plot gue kasih nilai 10/10, dari segi audio gue bakal kasih rating ini 7/10. Bener-bener standarnya banget, standar film-film Indonesia. Bahkan dari segi audio gue bisa nilai kalau misalnya ini tuh kayak acara TV udah. Kayak acara TV yang dimana gini, gue sering bilang di video-video review gue sebelumnya, kalau misalnya film Indonesia itu dari segi audio bener-bener hampir belum ada yang bagus banget, kecuali kayak film sore. Film sore itu adalah film yang memang bener-bener tahu posisi di mana musik harus masuk, di mana ambience harus masuk, di mana musik dan ambience itu benar-benar tidak ada gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk film ini ya standar aja, kalau misalnya ada momen komedi dikasih musik yang komedi, ada adegan serius dikasih musik yang intens, ada adegan yang apa namanya santai dikasih dikasih lagu melodi yang biasa, yang dimana ya gue pikir nggak ada istimewa-istimewanya. Lagu yang ada tuh hanya sekedar untuk mengisi kekosongan yang ada untuk visual dan plot yang terjadi dalam cerita tersebut gitu loh. Udah sesimpel itu doang gitu kan. Bukan berarti artiannya audionya jelek, enggak gitu. Audionya juga mendukung banget untuk adegan-adegan yang ada gitu. Cuman ya standar aja, standar film-film Indonesia pada biasanya gitu loh. Nggak ada istimewa-istimewanya, nggak ada unik-uniknya. Beda sama plotnya itu unik banget, gue akuin unik banget plotnya. Tapi audionya ya biasa aja, standar aja. Apakah ini berarti jelek? Apakah ini berarti mengganggu kenyamanan buat ditonton? Jawabannya enggak, biasa aja. Ya lagi-lagi bener-bener biasa aja, mid banget gitu. Dan terakhir gue pengen ngebahas dari segi visualnya. Oke, kalau dari segi visual gue minta tolong koreksi kalau misalnya gue salah ya, karena gue nonton ini malam dan keadaan gue nonton itu gue tuh ngantuk parah cuy, karena gue belum tidur seharian dan gue terpaksa nonton film ini. Gue jauh-jauh dari Kepanjen ke arah Malang buat nonton film ini gitu kan. Entah mata gue yang sakit atau gimana, gue nggak tahu, tapi silakan koreksi kalau misalnya gue salah. Gue ngelihat visual dalam film ini, sinematografinya, ya kita nggak usah bahas sinematografi lah, terlalu tinggi itu pembahasannya, gue takut nggak nyampe. Ngomongin visualnya aja lah. Visualnya itu dari segi pencahayaan, dari segi mukanya ini kayak muka gue gelap gitu loh. Gue ini kan sekarang ini kan syuting kan pakai kamera HP biasa sama pakai ya beberapa lighting tambahan dong dan sama lampu ruangan gitu. Gue nggak bisa nge-set up lighting yang bener-bener bagus. Gue paham, dan akhirnya muka gue ini kelihatan kayak gelap gitu kan. Nah, ini yang terjadi dalam film Tinggal Meninggal gitu loh. Film Tinggal Meninggal ini tuh gue ngeliat karakternya itu mukanya itu suram semua coy. Mukanya tuh gelap semua. Kayak mungkin ada beberapa adegan yang memang benar-benar disengaja kenapa muka mereka itu dibikin gelap. Mungkin karena memang adegannya lagi suram, karena memang mungkin adegannya lagi menyedihkan, mungkin adegannya lagi depresi, makanya mukanya kusam, mukanya itu gelap lah. Intinya nggak ada cahaya yang untuk menyinari subjeknya gitu. Tapi ini bener-bener secara keseluruhannya, secara semuanya gitu. Bahkan kayak di kantor pun itu tuh cahayanya kayak gue nggak tahu ya. Ini bener-bener mengandalkan cahaya ruangan doang gitu. Nggak ada setup lighting yang bener-bener proper. Kalau misalnya ngomongin kayak practical lighting yang di lampu-lampu di belakang, ya itu biasa-biasa aja, standar-standar aja. Ya kayak gue sendiri lah ya. Ini anggaplah ini lampu gitu kan. Ini lampu ya cuma taruh di rak-rak atau di antara sela-sela meja, ya udah gitu-gitu doang gitu. Nggak ada makna ataupun nggak tahu ya. Makanya gue minta tolong koreksi kalau misalnya gue salah. Nggak ada makna yang benar-benar berarti dalam tata cahaya yang ada dalam film tersebut gitu. Sehingga gue ngerasa kayak dari segi visualnya ya ini FTV banget gitu, bener-bener kayak sinetron banget rasanya. Gue nontonnya seperti itu gitu loh. Untuk adegan break the fourth wall-nya itu yang bener-bener unik. Nah, visualnya itu visual break the fourth wall, tapi gue ngerasanya malah kayak wawancara media gitu, kayak cuman kayak acara TV berita yang dimana ngewawancarain narasumber, udah gitu doang, nggak ada unik-uniknya. Maksudnya semuanya standar banget lah break the fourth wall-nya. Tapi kalau misalnya mau ngomongin dari segi properti, jelas film Indonesia itu bukan standarnya lah untuk bagian set propertinya. Gue salut banget sama film-film Indonesia itu dari bagian set propertinya, karena memang set properti film-film Indonesia tuh niat-niat banget gitu. Gue nggak tahu entah itu memang sengaja ditaruh gitu atau memang dibuat natural, tapi gue yakin banget itu di set up gitu loh, di set up sedemikian rupa, menyesuaikan dengan tahunnya, menyesuaikan dengan kejadiannya, menyesuaikan juga dengan kondisi suasana filmnya. Dan itu benar-benar gue salut banget kalau misalnya ngomongin set propertinya. Dan terakhir
gue pengen bahas, mungkin gue nggak tahu apakah pembahasan gue udah nyampe atau belum. Gue pengen bahas sinematografinya, sinematografi komposisi visualnya. Ya lagi-lagi film Indonesia itu gue nggak tahu ya, kok kayaknya DOP film-film Indonesia itu kayaknya DOP-nya tuh sama semua gitu loh. Kayak gue tuh tidak merasakan adanya keunikan ataupun perbedaan. Yang dimana DOP dalam film-film Indonesia termasuk film ini tuh ya memang menggunakan standarnya gitu kan, menggunakan standar visual komposisinya gitu ya. Kayak misal untuk adegan apa menggunakan apa namanya shot bagian mana, udah sesimpel itu doang aja gitu. Tapi ya walaupun sesimpel itu, kalau misalnya setup lightingnya itu masih kurang gitu, tidak bener-bener niat, tidak bener-bener menjiwai meresapi, ya gue ngerasa kayak komposisi visualnya jadinya ya ikutan hancur gitu loh. Dan terakhir untuk di bagian visual itu adalah mengenai CGI. Gue nggak terlalu masalah sih apa sebenarnya untuk masalah CGI ini. Lagian juga visual CGI-nya itu memang bener-bener diperlukan untuk plot dalam film ini gitu. Gue sendiri masih belum kepikiran gimana caranya menggantikan adegan tersebut dengan adegan-adegan practical effect gitu. Atau mungkin bisa tapi ya kurang juga gitu. Kayak misal adegan apa namanya fotonya itu apa, foto dia pas masih kecil bisa ngomong lagi, terus juga ada kupu-kupu dalam perutnya. Ya itu bener-bener CGI yang CGI sinetron banget gitu gua ngelihatnya. Cuman gini ya, bukannya gue ngatain kayak CGI-nya Indosiar gitu, enggak separah itu kok, enggak. Cuman CGI series TV kayak biasanya, series TV ya, bukan sinetron ya, series TV. Series TV kan juga ada beberapa yang pakai CGI, ya udah kayak gitu doang gitu. Dari segi shadingnya udah bagus, tapi dari segi texturing, dari segi coloring CGI-nya itu masih belum bisa nyatu sama dengan visual yang terjadi dalam film ini gitu. Makanya lagi-lagi tata cahaya itu bener-bener penting banget dalam sebuah film gitu loh. Karena lo kalau mau masukin CGI harus tahu gimana tata cahayanya kan, nggak bisa asal sekedar nempel-nempel doang gitu. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Jika kalian ada opini lain silahkan memberikan opini kalian. Jika kalian pengen bantah argumen gue silahkan bantah argumen gue. Jika kalian ada kritikan terhadap gue pribadi, bener-bener gue pribadi, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Dan langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.